Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zadni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada materi di semester 1, kita pernah membahas mengenai proklamasi. Kamu bisa melihat materinya di video pembelajaran atau channel YouTube Miss berikut ini ya nak. Peristiwa setelah proklamasi. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Yang kedua, wartawan kantor berita Domei atau sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Evus untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian. Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Nah, yang kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Nah, yang kedua peristiwanya ialah usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Tindak heroik mendukung proklamasi yaitu usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindak heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa heroik di Yogyakarta, yaitu para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik Aceh.
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Yang ketiga, peristiwa heroik Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Yang keempat, peristiwa heroik di Surabaya. Oleh orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Yang kelima, peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Nah, yang keenam, peristiwa heroik Palembang. Adanya upaya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, peristiwa heroik Semarang. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Selanjutnya ada peristiwa heroik Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gampe, Sape, dan Raba. Yang terakhir ialah peristiwa heroik Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, jadi yang tadi Miss bacakan itu ialah peristiwa-peristiwa heroik yang dilakukan berbagai daerah demi mendukung proklamasi. Selanjutnya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramannya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itu kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi kesatuan. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Tidak perlu sama untuk kita dapat bersama, tetapi yang berbeda juga tetap bisa bersama-sama. Proklamator. Nah, di balik proklamasi ada juga tokoh proklamator. Mari kita mengenal tokoh proklamator. Nah, di sini yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901.
Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Legend School (ELS) Mojokerto, Jawa Timur, Hogenburger School (HBS) Surabaya, dan Thesis Hoger School (THS) sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Nah, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1957, dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Lead School (ELS) di Bukit Tinggi, Meir Witgebert Leertje Onderwijs atau MULO di Padang, dan Handelsmerit School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, berikut kita masuk ke kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh, bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, yaitu air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, Miss rasa cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss dapat mengerti dengan penjelasan materi dari Miss. Jika ada yang belum kamu pahami, boleh tanyakan langsung kepada Miss. Dan jangan lupa kerjakan LKS-nya. Miss tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.